Belajar menghadapi kegagalan dari karakter SpongeBob SquarePants. Siapa sih yang gak kenal sama karakter SpongeBob? Kartun legend yang masih eksis sampai sekarang. Siapa nih yang kecilnya ditemani sama kartun ini? Pasti ingat kan tentang SpongeBob SquarePants yang berkali-kali mengalami kegagalan saat ujian kemudi di sekolahnya. Kegagalannya dia itu sampai membuat Nyonya Puff selalu celaka. Pokoknya kena apesnya deh. Dan Nyonya Puff tuh sampai gemes banget sama SpongeBob. Yang gak lulus-lulus dan bikin dia selalu apes. Meskipun dia berkali-kali gagal, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari karakter ini loh. Siapa sih di hidupnya yang belum pernah mengalami kegagalan? Pasti 1 kali, 2 kali, 3 kali pernah lah. Atau bahkan ada yang merasa gagal berkali-kali dalam suatu hal. Apalagi buat kamu yang lagi gagal menembus PTN, menembus impian yang kamu inginkan, atau mungkin gagal dalam kehidupan lainnya, seperti melamar pekerjaan, berkali-kali ditolak, atau yang lagi bangun usaha, dan berkali-kali lagi jatuh, dan belum berhasil, dan buat kamu yang menghadapi kegagalan-kegagalan lainnya. Kita bisa contoh dari sikapnya SpongeBob dalam menghadapi kegagalan ini loh. Oke, dimulai dari yang pertama yang bisa kita pelajari dari SpongeBob ini adalah konsistensi dan ketekunannya. SpongeBob itu emang paling dablek nih untuk soal kegagalan. Dia tuh pasti selalu konsisten dan tekun aja melakukan segala hal yang dia suka gitu, yang menjadi tujuannya. Nah, meskipun dia tuh sering gagal dalam uji kemudi SIM, dia tuh tidak pernah menyerah. Dia tuh selalu datang ke sekolah dan datang ujian. Sampai Nyonya Puff aja kan sebel ya sama dia. Nah, dia tuh terus berusaha dan belajar dari kegagalannya. Hal ini mengajarkan kita untuk tetap konsisten dan tekun dalam mencapai tujuan kita. Meskipun ada rintangan atau kegagalan di sepanjang jalan yang bakalan sewaktu-waktu kita temui. Yang kedua, kepercayaan diri. Siapa sih yang gak kenal SpongeBob dengan kepercayaan dirinya yang super duper tinggi? Nah, bahkan ketika dia gagal berkali-kali, dia itu juga masih percaya diri loh. Dia tidak membiarkan kegagalan menghancurkan semangatnya. Kita dapat belajar untuk mempertahankan kepercayaan diri kita meskipun menghadapi kesulitan atau kegagalan. Jadi kita tuh harus menanamkan rasa optimisme dalam diri kita sendiri. Oke, yang ketiga adalah belajar dari kegagalan. Nah, evaluasi dari setiap kegagalan. Apa sih yang bikin gagal gitu kan? Setiap kali SpongeBob gagal dalam tes kemudi, yaitu mencoba untuk memahami kesalahan yang telah dilakukannya. Dia juga berusaha memperbaiki kesalahan tersebut dan belajar dari pengalaman buruk. Kita dapat mengambil pelajaran dari kegagalan kita sendiri loh, mengidentifikasi apa yang tidak berjalan dengan baik dan menggunakan pengalaman tersebut untuk tumbuh berkembang. Misalnya, kita tuh kok gagal terus ya masuk ke PTN ini dengan jurusan ini. Nah, coba deh kamu explore lagi kemampuanmu. Sebenarnya kamu tuh sanggup nggak sih, mampu nggak sih kalau ke PTN itu gitu. Coba deh daftar di PTN lain dengan jurusan yang sama. Siapa tahu keterima kan gitu. Nah, gitu belajar dari kegagalan. Atau misalnya lagi daftar kerja atau apa gitu. Ayo kita nambah skill lagi gitu ya. Kira-kira kenapa ya? Kok aku gagal terus gitu. Kita evaluasi. Jangan menutup sama ketidakmampuan diri, kita harus terbuka sama diri kita sendiri gitu. Jangan bandel ya, walaupun SpongeBob itu selalu melakukan kekonyolan, tapi itu dia selalu kayak berusaha belajar dari kegagalannya loh. Yang keempat adalah bersikap positif. Meskipun seringkali menghadapi kegagalan, SpongeBob itu tetap bersikap positif dan optimis. Nah, ini juga nyambung ya dari yang tadi. Dia tuh gak pernah membiarkan kegagalan menghancurkan semangatnya atau membuatnya merasa rendah diri. Perlu banget nih ditiru sikap positifnya SpongeBob. Sikap positif ini membantunya tetap termotivasi dan bersemangat dalam mencapai tujuannya.
kita juga bisa loh mengadopsi sikap positif ini dari SpongeBob untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi meskipun ada kegagalan yang kita temui, kita tuh harus berpikir tetap positif gitu loh. Oh, mungkin ini belum saatnya. Oh, ini mungkin bukan tempat aku. Mungkin aku harus di sana gitu. Mungkin kalau di sini, mungkin kalau aku keterima kerja di sini, mungkin akan bertemu orang-orang yang toksik atau gimana. Atau mungkin kalau aku keterima di PTN ini mungkin terlalu berat untuk aku atau terlalu jauh dari rumah gitu kan juga bisa gitu ya. Jadi bersikap positif, selalu ambil hikmah dari setiap kegagalan yang kita temui begitu. Oke, kita lanjut yang kelima ya. Hal yang bisa kita pelajari selanjutnya adalah tentang humor dan keceriaan dari SpongeBob. Dia tuh selalu melihat sisi humor, sisi lucunya dari situasi yang dia alami. Nah, belajar dari SpongeBob ini, kita bisa menghadapi kegagalan dengan humor. Jadi, kita tuh bisa mengurangi stres yang ada di dalam diri kita, ya kan? Stres, sedih, terburuk, kecewa itu wajar dan manusiawi banget. Kalau lagi gagal ya kan pasti ada sedihnya lah dan segala macam, itu wajar. Kita harus menyadari dan gak boleh membohongi diri sendiri. Nah, tapi kita juga harus ada selipit humor dan sisi lucu dari kejadian yang kita alami, biar nggak stresnya tuh nggak berlarut-larut gitu loh. Jadi kita tuh tetap bisa menjaga suasana hati kita supaya lebih tenang dan enjoy dalam menghadapi kegagalan, supaya bisa cepet bangkit lagi, move on, bisa jalan lagi begitu. Itu dia yang bisa kita pelajari dari kegagalan-kegagalan tes kemudinya SpongeBob. Bagaimana SpongeBob menghadapi kegagalannya. Ambil baik-baiknya, buang buruk-buruknya. Semangat ya. Jangan lupa subscribe.